Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Tentunya sangat luar biasa. Karena saya percaya sepanjang satu minggu Tuhan telah menjaga, Tuhan telah melindungi kita semua. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara, pagi ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di tengah-tengah situasi dunia yang kita alami hari ini. Yang kita ketahui bahwa COVID-19 masih berlangsung. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwa anak-anak Tuhan selalu dijaga oleh Tuhan. Minggu kemarin kita belajar bagaimana Daud dilupakan oleh Tuhan. Hari ini kita belajar ada satu keluarga yang punya kedekatan dengan Tuhan. Keluarga ini keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga ini keluarga yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Kisah ini Bapak Ibu saudara-saudara tidak langsung lagi. Karena kisah ini kita sudah ketahui. Bahkan kita sudah membaca. Banyak kita mendengar dari kisah ini. Itu kisah Lazarus dibangkitkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita ketahui bahwa di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-11 ayat pertama dan seterusnya di situ menceritakan kisah ini. Kisah ini yang saya katakan tadi adalah keluarga yang benar-benar punya kedekatan dengan Tuhan Yesus. Keluarga ini keluarga yang melayani Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudaraku, kedekatan mereka dengan Tuhan sangat erat. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita coba bayangkan di dalam sistem kepemimpinan seorang bupati, seorang gubernur, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau ada orang yang dekat dengan pemimpin, maka tentunya Bapak Ibu saudara-saudaraku, seorang bupati atau seorang gubernur pasti punya kedekatan khusus dengan orang-orang itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Memang benar Bapak Ibu saudara-saudaraku, mereka telah menginformasikan keadaan saudara mereka Lazarus kepada Tuhan Yesus ketika ia dalam keadaan sakit. Mereka berkata, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tetapi apa tanggapan Yesus terhadap peristiwa? Apa tanggapan Yesus terhadap permohonan mereka? Kita berkata Bapak Ibu saudara-saudaraku di dalam ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu saudara-saudaraku, tentunya Yesus punya alasan. Kenapa ia harus tunda? Kenapa dia tidak harus cepat-cepat untuk pergi ke rumah Lazarus untuk melihat benarkah Lazarus sakit? Tetapi kita berkata dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Padahal Lazarus ini kita berkata dia sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, alasan bagi Yesus sangat mendasar. Alasan ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, supaya mereka punya iman harus bertumbuh di dalam Yesus. Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika Yesus mendengar Lazarus sakit, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Alkitab berkata Yesus tinggal 2 hari di mana ia berada. Rasa kecewa dari keluarga ini, yaitu Maria dan Marta, pasti ada ketika Yesus mengabaikan permohonan mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku, demikian jika terjadi itu kepada kita. Apapun Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau yang kita pohonkan, yang kita minta dari seseorang, anak meminta kepada orang tua untuk sesuatu yang harus dia butuhkan, lalu orang tua itu tidak memberi, pasti ada rasa kekecewaan. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudaraku, Maria dan Marta teristimewa Lazarus punya kekecewaan terhadap Yesus. Tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang Yesus mau iman mereka itu harus kuat di dalam menghadapi situasi kondisi. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita hari-hari ini punya kita tetap kuat karena Bapak Ibu saudara-saudara, situasi yang seperti ini
Tuhan tuntut kita untuk kita lebih kuat di dalam Tuhan. Alasan Yesus sengaja tinggal 2 hari. Pada ayat yang ke-15. Ini dia berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ini intinya Bapak Ibu Saudara. Ini alasannya kenapa Yesus tunda 2 hari. Yang Yesus mau supaya keluarga yang punya kedekatan dengan Yesus, keluarga yang selama ini melayani Tuhan Yesus, mereka lebih percaya. Karena hasil dari percaya adalah mereka menikmati. Saya percaya, saya menikmati sesuatu yang saya percayakan. Bukan saya percaya, saudaranya menikmati, itu keliru. Ini yang Yesus mau. Kepada keluarga yang punya kedekatan. Soal percaya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Yesus menegaskan tidak ada kompromi. Bukan berarti Maria, Marta, dan Lazarus mereka punya kedekatan dengan Tuhan Yesus ketika mereka memohonkan, mereka membutuhkan pertolongan, lalu Bapak Ibu Saudara-saudaraku Yesus cepat datang ke sana. Tidak. Yang Yesus mau supaya mereka belajar percaya. Karena yang saya katakan tadi, percaya itu menghasilkan sesuatu yang kita nikmati. Saya percaya, saya nikmati apa yang saya percaya. Bukan saya percaya, saudara yang nikmati apa yang saya percaya. Itu salah. Nah, itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kenyataan dari cerita ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Ketika Yesus telah mendengar, Yesus telah mengetahui bahwa Lazarus sakit. Bahkan cuma bukan sakit, tetapi Alkitab berkata sampai Lazarus mati. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Lazarus telah mati, baru Yesus datang ke rumah. Penjemputan yang pertama oleh Maria dan Marta. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-15 itu. Membuktikan ternyata bahwa mereka berdua tidak punya iman. Mereka sama-sama berkata di dalam ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Marta berkata, kemudian ayat yang ke-32 Maria berkata sama. Mereka berkata, Guru, sekiranya engkau hadir di sini, saudara kami tidak akan mati. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Yesus telah mengetahui bahwa iman mereka tidak ada. Iman mereka hanya ketergantungan pada kehadiran Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan gereja Tuhan kekinian. Tetap beriman. Karena Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, kuasa itu telah diberikan kepada saya dan saudara. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus berkata kepada mereka, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup kalaupun ia sudah mati. Maria berkata, Marta berkata, kami percaya satu saat dia akan bangkit bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu Saudara, itu bukan yang Yesus mau. Yesus mau supaya ketika mereka ingin melihat mujizat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita lihat dalam percakapan-percakapan mereka. Setelah Yesus ada di rumah mereka, Yesus telah menyaksikan benar-benar bahwa Lazarus sakit. Yesus berkata, dia hanya tidur. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Yesus berkata kepada Maria dan Marta, di manakah dia? Di manakah Lazarus kamu baringkan? Mereka dapat menunjukkan, inilah dia. Dia sudah mati, dia sudah dikuburkan, sudah 4 hari di dalam kubur. Dan itu sudah berbau busuk, Alkitab berkata. Yesus tidak mengenal persoalan, berapa lama persoalan yang mereka alami. Demikian Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak mengenal berapa lama persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Mau 1 bulan, mau 1 tahun, mau berapa tahun, dia tidak mengenal. Asalkan kita percaya kepada dia pada hari ini, kita akan melihat sesuatu yang besar yang Tuhan akan lakukan. Sama seperti Yesus lakukan kepada Maria dan Marta. Kalaupun sudah 4 hari, kalaupun sudah berbau busuk, ini Bapak Ibu sudah tidak ada solusi lagi. Tetapi ketika mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Demikian Bapak Ibu, orang percaya. Kita menganggap bahwa tidak ada solusi lagi. Mari kita menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Ibu Saudara, dia akan berkenan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Yesus melakukan perkara yang besar. Dia membangkitkan Lazarus.
Ibu diberkati Tuhan. Saya yakin dan saya percaya kita punya persoalan yang berbeda-beda. Tapi hari ini Bapak Ibu, jika saudara merasakan bahwa tidak ada jalan keluar lagi dalam persoalan saudara, mari percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya, kita akan menikmati hasil dari apa yang kita percaya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, yang mati dan bangkit dan berada di takhta Allah, yang telah menyediakan tempat bagi kami. Pada pagi hari ini hamba berdoa buat semua jemaat yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuatkan iman mereka, biar kami tetap percaya kepada Tuhan. Apapun kondisi yang kami alami, percaya Tuhan berikan kami kekuatan iman. Berdoa pada pagi ini, dalam situasi dunia yang sementara dilanda oleh virus corona, kami percaya Tuhan, kehidupan kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Kami berdoa biar Indonesia penuh dengan kemuliaan. Tuhan nyatakan kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, kami berdoa, para medis, kami berdoa, TNI Polri, Tuhan tolong dan Tuhan berkati semua kami, biar bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, wabah ini akan berakhir. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua jemaat Batu Penjuru, mulai dari anak-anak bayi sampai orang dewasa. Kami diberkati, kami dijaga, kami dilindungi dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan tutup bungkus kami dengan kemuliaan. Inilah doa kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetap kuat di tengah-tengah badai. Saya percaya kita melewati semua. Salam.